Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Selanjutnya salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan tercurahkan juga kepada kita yang hadir tempat ini. Dan kita berharap mudah-mudahan kita termasuk dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita sudah menjelaskan bahwasanya iman itu asalnya di dalam hati. Iman asalnya di dalam hati. Iman yang ada di dalam hati itulah yang kemudian iman yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk dari orang-orang yang beriman. Di dalam hati kita Allah melihat iman. Di dalam hati kita Allah melihat iman. Allah tidak menilai iman kita dari lisan kita. Ketika kita ucapkan kita beriman, Allah tidak melihat itu, tapi Allah melihat apa yang ada di dalam hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat rupa kita. Allah tidak melihat pakaian kita. Allah tidak melihat fisik kita, tapi apa yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati kita. Makanya kemudian kita kemarin sudah sebutkan juga ada sahabat yang bernama siapa? Siapa namanya? Ammar bin Yasir. Yang mana Ammar bin Yasir ini dia beriman secara hati, tapi dia menampakkan kekufuran. Karena kenapa? Karena terpaksa ayah ibunya dibunuh karena beriman. Karena itulah kemudian ia murtad. Ia murtad, tapi dari dalam hatinya ia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah ayat illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Orang-orang yang dia keluar dari agama Islam tapi terpaksa, sedangkan hatinya tetap menerima keimanan, itulah tetap dianggap sebagai orang iman menurut Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, lihat di ayat Al-Munafikun itu ayat pertama Allah bersaksi bahwasanya ada orang-orang yang dia covernya, luarnya, make upnya itu orang beriman, akan tetapi di dalam hatinya dia tidak beriman. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Wahai Muhammad, jika datang kepadamu orang-orang munafik, mereka mengatakan kami beriman kepada engkau Muhammad sebagai utusan Allah. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Bohong. Hati mereka tidak beriman kepada Allah, hati mereka tidak beriman kepadamu sebagai utusan Allah. Mereka hanya make up-nya saja orang beriman, pakaiannya saja, luarannya saja, akan tetapi dari dalam hatinya mereka tidak beriman. Maka iman itu dasarnya ada di dalam hati. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tadi seperti Ammar bin Yasir? Dia dari dalam hatinya dia beriman tapi luarannya tidak beriman. Bagaimana kita bermuamalah dengan mereka? Nah, karena manusia
oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa mengetahui hati seseorang, maka kita hanya bisa menghukuminya, kita hanya bisa menghukumi seseorang lewat luarnya saja. Lewat luarnya saja. Kalau nampak dari luar seperti orang beriman, dia ikut sholat, dia bayar zakat, dia puasa Ramadan, maka kita anggap dia beriman. Kita anggap dia beriman. Meskipun hatinya tidak beriman. Kenapa? Karena kita tidak bisa melihat isi hati seseorang. Begitu juga sebaliknya. Kalau ada Ammar bin Yasir zaman sekarang yang beriman di dalam hatinya, tapi luarannya dia luaran kafir, ikut ke gereja atau ikut kebaktian atau bersama orang-orang kafir, maka kita menghukumi mereka sebagai orang kafir. Walaupun mereka pada hakikatnya hatinya beriman. Kenapa? Karena kita tidak dapat mengetahui isi hati seseorang, maka kita menghukuminya lewat luarannya saja. Jadi kalau Ammar bin Yasir ada di antara kita saat ini, maka kita anggap tetap dia orang Ammar bin Yasir. Kalau kafirnya kafir, berarti kita anggap dia seperti orang kafir. Artinya apa? Ketika dia hidup di antara orang-orang muslim, di antara negeri muslim, maka dia wajib membayar jizyah. Kemudian ketika dia wafat meninggal dunia, maka dia tidak dikafani, tidak disolatkan, tidak dikuburkan di penguburan orang muslim. Dia tidak bisa menikahi wanita muslimah. Dia tidak bisa mendapatkan warisan dari seseorang muslim dan tidak bisa mewarisi. Ketika dia menyembelih hewan, maka hasil sembelihannya tidak bisa kita konsumsi. Meskipun dari dalam hatinya dia beriman sama Allah, tapi kalau luarannya luaran kafir dan kita manusia terbatas pengetahuannya, tidak bisa melihat hati seseorang, maka kita hukumi orang tersebut dengan orang kafir. Kita bermuamalah dengan mereka dengan muamalah orang kafir. Kemudian, karena iman itu ada di dalam hati, maka iman itu harus dibuktikan. Harus dibuktikan lewat aksi. Harus dibuktikan dengan kelakuan. Kalau kita beriman sama Allah, kita meyakini Allah adalah Tuhan kita, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan kita nikmat, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih bisa tetap hidup. Allah kasih kita oksigen, Allah kasih kita makanan, Allah masih gerakkan jantung kita. Nah, rasa terima kasih kita atas nikmat-nikmat Allah tersebut bagaimana? Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukannya, dengan mengerjakan segala yang Allah perintahkan dan menjauhi larangan-larangannya, dengan memprioritaskan kecintaan terhadap Allah di atas kecintaan kita terhadap yang lainnya. Sehingga karena cinta kita sama Allah kita taruh paling atas. Kalau ada sesuatu yang kita cintai tapi berseberangan dengan yang Allah perintahkan, maka yang kita pilih adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah merintahkan kita untuk menjaga diri dari hawa nafsu. Maka kalau kita cinta dengan lawan jenis, yang mana cinta tersebut dilarang sama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan. Itu bukti kalau kita lebih cinta kepada Allah dibandingkan yang lainnya. Kita suka untuk apa? Untuk males-malesan, untuk tidur-tiduran. Tapi ketika azan, Allah panggil kita, Allah perintahkan untuk kita sholat. Maka walaupun kita suka males-malesan,
karena itu bertentangan dengan perintah Allah, maka yang kita pilih adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ketika kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah, kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat dari cahaya dengan sifat-sifatnya. Mereka tidak tidur, mereka bukan perempuan atau laki-laki. Apalagi kemarin di pelajaran Aqidatul Awam, tidak makan, tidak tidur, tidak beranak, bukan laki-laki, bukan perempuan. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak bisa berbuat maksiat. Yang mereka lakukan hanyalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah jelaskan nama-nama malaikat serta fungsi-fungsinya. Maka yang disebutkan oleh Nabi Muhammad dari nama-nama malaikat wajib untuk kita imani. Nama-namanya dan tugasnya. Ada malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. Maka kita percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wahyunya kepada nabi-nabi melewati perantara malaikat Jibril. Yang kedua, malaikat Israel, bukan Israel. Israel mah Israel. Israel. Tugasnya apa? Mencabut nyawa. Maka kita yakini bahwasanya setiap umur manusia terbatas dan setiap kita akan mati, dan ketika kita mati maka malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa adalah malaikat Israel. Terus malaikat Israfil, tugasnya meniup sangkakala. Kita meyakini bahwasanya dunia ini akan selesai, dunia ini akan usai, kiamat akan datang, dan salah satu yang menandakan datangnya kiamat adalah tiupan sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil. Kemudian malaikat yang membantu menyebarkan rizki namanya malaikat apa? Mikail. Maka kita yakini bahwa setiap kenikmatan, setiap rizki yang Allah berikan kepada kita dibagikan dari hujan, kemudian dari tanaman-tanaman yang kita konsumsi yang Allah Subhanahu wa ta'ala keluarkan dari dalam bumi. Semuanya yang mengurus adalah malaikat Mikail. Kemudian malaikat Mungkar dan Nakir, tugasnya apa? Menanyakan dalam kubur. Maka kita yakin bahwasanya alam kubur itu ada. Ketika kita wafat, maka kehidupan kita belum berakhir. Kita hanya pindah dari satu alam ke alam yang lainnya, dari alam dunia ke alam barzakh atau alam kubur. Di dalamnya kita hidup, di dalamnya kita akan ditanyakan oleh kedua malaikat tersebut. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuka, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Wa ma kitabuka, dan apa kitab sucimu? Wa man ikhwanuka, dan siapa saudaramu? Kemudian kalau kita bisa jawab dan kita beriman sama Allah, maka kita diberikan nikmat kubur. Dan kalau kita tidak beriman, lisan kita walaupun kita tahu jawabannya, tapi kalau kita tidak beriman, kalau kita tidak melakukan amal soleh, maka mulut kita dikunci sehingga kita tidak bisa menjawab pertanyaan dari malaikat Mungkar Nakir, sehingga kemudian kita disiksa oleh malaikat tersebut, mendapat azab, mendapat siksa kubur. Sampai kapan? Sampai datangnya hari kiamat, sampai datangnya hari kebangkitan. Dari awal kita wafat sampai hari kebangkitan, kita disiksa oleh malaikat-malaikat tersebut. Kemudian malaikat Raqib dan Atid mencatat amal baik dan amal buruk. Kalau kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah,
beriman kepada adanya malaikat raqib dan atid yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat amal baik dan amal buruk, maka kita ketika hendak melakukan sesuatu hendaknya kita berpikir dua kali, apakah yang saya lakukan ini baik sehingga kemudian tercatat di dalam amal baik saya dan mendapatkan pahala dan kelak diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan surga, ataukah yang saya akan lakukan ini negatif, menyakiti orang lain, membuat orang lain tersinggung, sakit hati, kemudian dicatat sebagai amal buruk, dicatat sebagai dosa dan kesalahan, kemudian akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala siksa nanti di akhirat. Paham? Ketika kita yakini adanya malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk, kita yakin bahwasanya setiap amal kita tidak ada yang terlewat. Tidak ada yang terlewat, semuanya diawasi. Semuanya ditulis. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu huruf keluar dari mulut kita kecuali huruf tersebut dicatat oleh malaikat raqib dan malaikat Maka hati-hati ketika ingin melakukan sesuatu, fikir dua kali, ditimbang apakah nanti yang saya lakukan ini hal yang baik ataupun hal yang buruk, karena kelak kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dua malaikat selanjutnya apa? Raqib atid, Malik dan Ridwan, yang tugasnya menjaga pintu neraka dan pintu surga. Ketika kita meyakini dua malaikat tersebut, kita meyakini adanya surga, kita meyakini adanya neraka, maka di dunia ini setiap umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita gunakan untuk kebaikan agar supaya kelak ketika kita wafat dan di alam akhirat kita mendapatkan kenikmatan surga. Akan tetapi kalau yang kita perbuat selama hidup kita menyakiti orang lain, membuat sakit hati orang lain, merugikan orang lain, lalai dalam ibadah, maka siap-siap nanti ketika kita wafat dan berada pada hari akhir, kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya. Na'udzubillahi min dzalik, wallahu a'lam. Siapa nih yang ajar?